yang punya uang yang berkuasa istilahnya. Dapat masalah sedikit jedar, aduh. Dapat masalah sini jedar, aduh. Bisnis itu secara statistik gagalnya itu bisa sampai 17 kali. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Fadli. Hari ini kita akan bicara soal business and entrepreneurship. Topik yang ingin kita bahas hari ini itu cukup menarik, yaitu bagaimana cara kita memulai bisnis. Yang kebanyakan dari anggapan orang-orang bahwa yang utama pada saat memulai bisnis adalah modal usaha dulu. Tapi sebenarnya yang paling penting daripada modal usaha adalah pola pikir kita dulu. Mindset kita, bagaimana kesiapan kita dari segi membuat bisnis sendiri, apakah kita sudah siap secara mental, apakah pola pikir kita sudah siap. Dan kebanyakan orang sekali lagi berpikir bahwa yang namanya bisnis itu kita harus membuat rencana bisnis yang sangat lengkap. Padahal daripada membuang-buang waktu membuat rencana bisnis yang panjang, yang lebih penting itu adalah bagaimana cara mengetes bahwa ide kita itu bisa berjalan di pasar. Dan ini yang banyak orang-orang yang salah kaprah atau kurang paham dari segi memulai bisnis itu adalah bagaimana memulai kalau misalnya modal kita itu nggak ada sama sekali. Nah, padahal dengan adanya keberadaan teknologi, apalagi dengan adanya AI, Artificial Intelligence, itu akan sangat mudah memulai bisnis tersebut. Karena ide-ide pun bahkan kita bisa generate dari GPT misalnya. Supaya kita lebih enak diskusinya, hari ini kita ada perwakilan dari Gen Z, Mas Rehan, mungkin bisa memperkenalkan diri. Silahkan. Halo teman-teman, perkenalkan aku Rehan. Izin mewakili teman-teman Gen Z di rumah buat nanya ke Mas Fadli ya. Halo Mas Fadli. Halo. Nah, aku udah nyiapin note buat catet-catet. Udah nggak sabar banget pokoknya dapat ilmu tentang bisnis dan entrepreneur dari Mas Fadli. Tadi aku sempet nyimak sih Mas, nyimak tuh. Oh gitu ya bisnis tuh kurang lebihnya. Terus aku udah nyiapin beberapa pertanyaan tuh dari barusan. Tadi ada mention cara ngetes bisnis pasar. Iya. Berarti itu salah satu langkah yang oke juga ya. Ketimbang kita terlalu banyak berpikir, thinking, keraguan dan lain-lain. Nah, betul. Jadi bisa kita langsung tes bisnis kita di pasaran. Iya, betul. Jadi idenya sebenarnya kalau kita terlalu banyak mikir, yang kejadian adalah ini yang disebut orang bule biasanya bilang itu analisis paralysis. Nah, jadi kalau diartikan analisis paralysis itu artinya jadi lumpuh karena nggak bisa jalan gitu. Kebanyakan mikir. Sebelum bertindak. Jadi akhirnya mikir doang tapi nggak pernah jalan gitu kan. Jadi yang beberapa konteks bahkan di buku-buku tentang entrepreneurship, what's important itu adalah go out and slay the dragon. Jadi bukan spend time untuk bikin business proposal gitu. Nah, terus cara ngetesnya, jadi kalau kita udah punya ide, tes dengan hal yang paling mudah dulu gitu. Yang simple, yang kecil gitu. Contohnya tuh Mas Fadli. Kasih ide deh, mau bikin bisnis apa dulu nih? Kalau misalkan Gen Z sekarang tuh lagi marak banget bikin brand baju. Brand baju. Nah, menarik tuh. Jadi gini, udah pernah analisa belum? Kira-kira komponen terbesarnya di mana? Komponen biaya terbesarnya di mana? Di produksi pastinya. Produksi. Terus pemasaran, konten dan lain-lain. Memulai dari hal kecil itu, yang paling mudah adalah menekan biaya-biaya tersebut yang sekecil mungkin. Jadi contoh misalnya produksi. Nah, kita jangan ngebuat banyak baju dulu. Mungkin kita lihat buat beberapa desain. Jadi mungkin satu kurang. Jadi beberapa desain. Jadi nanti dilihat desain mana yang paling laku, itu yang dijual gitu. Nah, dan itu yang pertama. Terus kedua, jangan modal tempat kan biasanya mahal. Nah, udah jual online aja dulu. Nah, itu tuh relate banget sama anak Gen Z. Kita banyak banget ide-ide bagusnya. Bikin bisnis itu, bikin bisnis ini. Cuma mentok di bikin Instagram. Bikin Instagram buat nama bisnisnya, abis itu udah hilang. Itu banyak banget. Termasuk aku ya. Iya. Jadi sebenarnya gini, yang utama itu memang social media presence itu penting banget ya. Cuman yang lebih penting lagi eksekusi dari ide tersebut. Jadi eksekusinya, jadi kita eksis itu penting, tapi what's next gitu kan? Apa yang selanjutnya gitu. Jadi setelah ide itu ada, don't sleep with the idea.
You need to wake up and execute the idea. Nah, kalau tadi misalkan nggak perlu nge-planning sedemikian rupa, buang-buang waktu. Iya, iya. Emangnya idealnya sejauh mana kita nge-planning bisnis yang bakal kita jalanin? Oke, bisnis tradisional itu biasanya planningnya sampai 5 tahun ke depan. Tapi kalau kita ingin belajar dari kondisi COVID yang terakhir ya, kita tahu bahwa segala sesuatu bisa berubah dengan sangat cepat. Jadi perencanaan jangka panjang itu sudah nggak berlaku lagi saat ini. Yang penting itu gimana cara kita membuat perencanaan yang jangka pendek dulu. Prinsip yang biasanya saya pakai itu tiba masa tiba akal gitu ya. Jadi perencanaan jangka pendek. Jadi secara realistisnya adalah buatlah perencanaan untuk 3 bulan ke depan dulu. Oh, sesingkat itu? Sesingkat itu, cukup 3 bulan ke depan. Oke. Nah setelah itu dilihat setelah 3 bulan itu hasilnya seperti apa. Ya. Kalau memang hasilnya sesuai dengan keinginan kita lanjut. Oke. Kalau enggak, ya kita stop di situ. Paling enggak kalau misalnya modal kita udah habis, kan modal habisnya cuma 3 bulan gitu kan. Ya. Enggak banyak modal yang habis gitu. Cuman modal 3 bulan, ya udah kita ganti ide lain gitu. Oke. Begitu ya teman-temannya, berarti sambil nonton sambil di note-note ya Mas ya. Iya. Siapa tahu nanti udah punya keinginan buat buka bisnis ini, itu bisa langsung gas tuh ilmu-ilmu dari Mas Fadli diterapin. Balik lagi Mas, modal pola pikir. Emang modal pola pikir doang? Kan realistis aja lah. Iya betul. Iya sih. Realistis kan. Ya, betul. Yang punya uang yang berkuasa istilahnya. Banyak tuh statement kayak gitu. Kalau misalkan kita mau bikin modal, konsep udah ada, terus juga keinginan besar, motivasi besar, tapi kendala di modal, itu bisa mempengaruhi seberapa besar gitu keberhasilan bisnis kita. Jadi gini, waktu saya pertama memulai bisnis saya, zaman dulu banget, modal saya hampir nggak ada, karena saya memulainya itu dari garasi rumah. Sempat ini jualan komputer gitu ya, jualan komputer gitu kan, dan itu pun jualan komputer yang barang-barang yang saya masukin itu barang-barang saya pinjam. Pinjam dari toko gitu kan. Oh, oke. Atau kadang kardusnya aja yang saya pasang gitu. Jadi kita intinya di sini pola pikir yang kreatif, gimana caranya supaya kita nggak perlu mengeluarkan uang gitu. Terus yang kedua, pola pikir yang paling penting itu bahwa jangan pernah merasa bahwa kita itu gagal dalam bisnis. Nah, kalau emang gagal gimana tuh Mas? Nah, kalau gagal kita anggap itu adalah sebagai hasil pembelajaran kita. Suatu pembelajaran. Nah, ini ada prinsip penting banget ya buat Anda semua atau adik-adik sekalian yang ingin belajar memulai bisnis ya. Bisnis itu secara statistik gagalnya itu bisa sampai 17 kali. Ada orang yang 3 kali gagal, ada yang 5 kali gagal, ada yang 10, ada yang 17. Tapi semakin sering gagal, semakin banyak dia belajar. Nah, jadi intinya kegagalan itu adalah modal kita untuk lebih berhasil lagi di bisnis yang selanjutnya gitu. Makanya ada peribahasa teman-teman, guru terbaik adalah pengalaman. Betul sekali. Dan memang itu yang jumlah saya sebut tadi itu memang bukan karang-karang, itu memang berdasarkan statistik, dan wajar kalau Anda gagal gitu. Tapi treat it like a professional, you are a professional failure. Benar. Dari diri sendiri ya? Dari diri sendiri. Iya. Kalau ada satu aja nih nasihat yang bisa ngasih dan doping semangat Gen Z buat mungkin orang-orang yang nggak tertopang dari finansial, satu aja, apa yang bakal lu bilang yang paling ultimate? Ngebuat bisnis itu pekerjaan yang sangat mulia dibanding menjadi pegawai gitu. Kenapa saya bilang demikian? Nomor 1 alasannya, pada saat Anda sebagai pengusaha, Anda membuka lapangan pekerjaan. Betapa banyak orang yang butuh pekerjaan saat ini, tapi nggak ada pekerjaan sama sekali yang tersedia. Nah, Anda sebagai pengusaha, Anda menyerap tenaga kerja itu. Jadi secara tidak langsung, Anda membantu mereka, orang-orang yang bekerja di tempat Anda. Nomor 2, bayangkan kalau orang itu sudah berkeluarga. Anda membantu menghidupi keluarganya dia juga. Orang-orang yang bergantung dengan mereka. Coba Anda punya 10 pegawai, setiap pegawai itu punya keluarga di belakangnya 5 orang. Istrinya, anaknya, ibunya, mertuanya misalnya. Berarti udah 50 orang Anda tanggung hidupnya. Sebagai seorang pengusaha, lihatlah dari sisi positif bahwa memang itu nggak mudah, tapi dampak yang Anda berikan
ke mereka itu sangat besar. Terus yang ketiga, secara statistik sekali lagi, yang menopang perekonomian suatu negara itu bukan perusahaan besar, tapi UMKM. Jadi itu mungkin yang ingin saya sampaikan gitu. Kalau misalkan kita nggak tertopang sama finansial, apa hal yang bisa menutupi kelemahan kita itu? Nah, oke. Jadi gini, yang utama dari segi bisnis itu adalah mengetes bahwa ide kita itu dicari orang. Oke. Itu yang paling utama dulu. Jadi bukan keinginan kita yang penting. Keinginan kita penting, tapi yang paling penting lagi adalah apakah itu dicari orang apa enggak gitu. Oh, itu bahasa kerennya USP, Mas. Nah, iya, unique selling proposition. Iya. Jadi yang dibutuhin orang nggak? Misalnya contoh, wah saya pengen banget nih jualan baju kaos gitu ya, yang saya desain sendiri gitu kan. Wah kayaknya keren tuh, idenya bagus. Tapi sekarang kita tanya diri kita dulu, ada yang mau beli nggak? Oke. Jadi bahkan sebelum kita produksi, kita tanyain dulu gimana nih ide ini. Ya kita lempar-lempar mock-up gambar. Iya, betul. Ini nanti sekiranya brand gua kayak gini loh gitu ya. Ada yang tertarik nggak gitu kan? Kan bisa tuh di WhatsApp group kita bikin polling sederhana tuh. Oh iya benar. Nah, WhatsApp group bikin polling sederhana. Ini saya punya desain kayak gini nih, di alamatnya di link ini. Tertarik nggak? Ya udah kan tinggal yes no gitu kan. Nah ketahuan tuh misalnya kan berapa orang yang tertarik kan. Nah dari situ baru buat beberapa sampel. Oke. Nah tapi kalau misalnya jumlah yang no kurang, lebih banyak maksudnya dibanding yang yes, ya otomatis jangan dulu diteruskan idenya. Atau pivot istilahnya, ganti ide gitu. Normal gak sih Mas kalau kita di kegagalan bisa sampai berapa? 17 kali. 17 kali. Iya. Ngadepin kegagalan 17 kali itu gimana sih? Soalnya Gen Z sekarang tuh, aduh mental illness-nya tuh bener-bener gampang tergoyah. Termasuk aku lah gitu. Kayak dapat masalah sedikit jedar, aduh. Dapat masalah sini jedar, aduh. Nyerah kadang gitu, banyak lah kan. Mental illness orang beda-beda ya. Betul. Ada gak sih pesan Mas Fadli apa aja gitu yang dipersiapkan untuk 17 kali kegagalan? Tapi beda sebenarnya, tiap-tiap orang ada yang di 1-2 kali bisa berhasil. Ada yang sampai 3 kali, 5 kali. Jadi 17 itu mempersiapkan diri aja gitu ya, supaya nggak shock gitu. Iya benar. Jadi spoiler lah. Spoiler nih sama Mas Fadli nih teman-teman. Jadi sebenarnya intinya tadi kembali ke pertanyaannya kan. Jadi apa yang mesti disiapkan? Jadi yang pertama itu yang perlu disiapkan tadi bahwa ingat di depan itu gagalnya bisa sampai 17 kali. Jadi kita harus siap dulu gitu kan. Kita harus siap dulu. Terus yang kedua, kita tanya lagi ke diri kita, kenapa sih kita pengen jadi pengusaha gitu atau bikin usaha gitu? Itu niatan kita dulu nih yang mesti ditanyain dulu. Karena kalau memang niatannya buat sosokan aja, buat keren-keren aja, kayaknya forget about it lah. Jadi harus ada niat yang benar-benar kuat gitu ya. Nah, misalnya pengen nolong orang gitu ya. Niatnya mulia gitu loh. Misalnya yang sederhana aja, saya rencana pengen ngebantu orang-orang yang misalnya nggak mampu nih untuk mencari pekerjaan. Iya, buka lapangan kerja. Buka lapangan kerja. Jadi sebelum saya buka lapangan kerja, mungkin saya buka bisnis mengajar mereka, bisnis training misalnya, bisnis kursus. Dan harganya saya murahin aja supaya mereka bisa ikutan dan bisa upgrade diri dan akhirnya bisa mencari pekerjaan gitu. Oke. Nah, jadi kembali lagi ke niatan kita. Niatan itu yang akan membuat kita kuat supaya mental kita itu nggak rapuh gitu. Benar. Oke, mental ya Mas. Iya, betul. Mental dan niat. Ada 3 hal untuk bisa berhasil. Ya. Ini penting banget. Nomor 1, Anda harus lahir dari orang tua kaya. Oke. Nomor 2, Anda harus lulus dari universitas yang terkenal Ivy League seperti misalnya Stanford, Harvard, dan nilai Anda bagus. Yang ketiga, Anda harus punya relasi yang banyak. Jadi kalau Anda nomor 1 nggak lahir dari orang kaya, paling nggak Anda harus pintar kuliah di tempat yang terkenal. Nah kalau Anda nggak bisa dua-duanya, paling nggak harus Anda punya teman banyak. Karena relasi itulah yang membuka pintu rezeki sebenarnya. Dan yang terakhir, buat teman-teman yang ingin memulai bisnis, yang utama adalah carilah partner hidup Anda yang bisa membantu Anda dari segi bisnis. Jadi kalau memang partner Anda nggak bisa setuju atau nggak setuju Anda memulai bisnis, well, you might want to find someone else gitu kan.
atau mungkin getting married-nya nanti aja setelah bisnis Anda berhasil gitu aja. Yang dimaksud partner nih partner hidup Partner aja. hidup, partner hidup. Oke. Partner hidup. Jadi partner hidup itu penting karena itu yang mendukung kita dari belakang gitu. Oh gitu ya Mas. Oke. Lumayan banyak ya insight yang didapat dari obrolan singkat ini. Iya. Dari tentang modal, pola pikir, terus 3 tadi, 17 tadi, terus partner hidup. Aku keisi banget. Keisi banget. Terima kasih ya Mas Ya, Rehan sama-sama, Mas. Aku atas juga makasih. ngobrolannya. Siap. Dan ini sangat menarik ya diskusi kita hari ini karena kita bicara banyak hal tentang how to start a business gitu ya. Dan kita mendobrak mitos-mitos yang ada saat ini. Dan mulai dari permodalan, mulai dari perencanaan, bahkan sampai partner hidup kita harus seperti apa gitu dan pada saat Anda ingin memulai bisnis. Dan apabila Anda ada pertanyaan atau Anda ingin dikomentarin, silahkan ditulis di bawah kolom komentar ini. Sampai ketemu di topik selanjutnya.